Heho Pop Gengs! Banyak lokasi desa-desa di dunia yang berada di pedalaman atau wilayah jauh di pelosok. Tapi ada juga yang lokasinya tidak disangka-sangka bisa dihuni orang-orang. Mungkin dianggap tidak cocok menjadi pemukiman. Di tengah laut, tersembunyi di gunung, di daerah terdingin, di tebing, hingga yang dikelilingi bukit pasir. Di tengah-tengah gitu Pop Gengs di sekitar oasis kecil. Seperti desa bernama Huacachina di Peru Selatan ini, sekitar 5 km dari kota Ica. Dengan populasi permanen sekitar 100 jiwa. Benar-benar desa yang gak disangka-sangka bisa berada di situ. Oasis kecil tersebut menjadi sumber air bagi penduduknya. Satu-satunya oasis alami di kawasan gurun Amerika, Huacachina pun mendapat julukan Oasis Amerika. Berada terpencil di tengah-tengah pasir gitu, oasis tersebut beneran menjadi sebuah berkah. Desa ini menarik kunjungan wisatawan yang jumlahnya melebihi populasinya, membuat sebagian warga bergantung pada sektor pariwisata. Pengunjung bisa menikmati senja di atas kapal, duduk-duduk di sekitar oasis, atau bisa juga melakukan aktivitas gurun seperti sandboarding dan menaiki kereta dune yang sebutan lokalnya adalah Areneros, mengelilingi gurun dan desa. Nah, yang menarik adalah desa ini dipenuhi dengan legenda, nama yang berarti bocah kecil berteriak berangkat dari cerita rakyat, di mana ada seorang pangeran bernama Henry Cobb yang berparas tampan, layaknya penggambaran banyak dewa. Saat ia dikejar banyak perempuan, ia berlari melalui padang pasir, berenang di oasis, lalu berubah menjadi putra duyung. Ada juga legenda yang mengatakan bahwa oasis ini dibentuk setelah seorang putri cantik melepas pakaiannya untuk mandi. Saat putri tersebut melihat ke cermin, ia melihat pemburu pria mendekatinya. Sang putri lalu lari dan melemparkan cerminnya dan berubah menjadi danau. Menikmati senja hingga pagi buta di atas gurun sambil menatap ke bawah ke arah desa semakin menjelaskan makna dari oasis di tengah gurun, yakni berkah. Seperti saat kamu menikmati malam hari di desa Aogashima, yang berada di tengah kaldera, kawah gunung vulkanik yang jaraknya 358 km dari selatan Tokyo, dikelilingi tebing-tebing pegunungan seperti sebuah mangkuk. Langit malamnya beneran sebuah tontonan gratis yang sangat indah. Melihat konstelasi bintang ditemani minuman hangat, atau auchu, minuman lokal seperti vodka. Terbuat dari sulingan kentang atau ubi dengan kadar 30%. Minuman khas ini bisa didapatkan di hampir semua restoran, bar, dan kafe. Bisa jadi alat mengakrabkan diri dengan warga sekitar loh, yang jumlahnya hanya sekitar 160 orang. Sisa dari 300 lebih jiwa yang dulunya masih menghuni sebelum ledakan dahsyat yang membentuk mangkok kawah gunung ini. Desa dengan tawaran pemandangan alam yang menyenangkan mata, juga tawaran aktivitas yang bisa dinikmati para pengunjung. Seperti bumi perkemahan yang bisa kamu kunjungi dengan membawa tenda sendiri. Tapi, jika kamu tipe malas bersusah-susah di alam liar, kamu bisa nginap kok di 5 penginapan yang disediakan. Yang biaya per malamnya itu bisa mencapai sekitar 1,3 juta rupiah. Oke, berada di tengah lautan Filipina, akses menuju desa ini memang sedikit susah. Kamu harus menuju Hachijochima terlebih dahulu. Nah, dari sini kamu tinggal milih nih transportasi apa lagi, ferry ataukah helikopter. Maka wajar saja meski menarik kunjungan dengan jumlah warga yang sedikit, maka desa ini tidak terlalu ramai. Tapi jika memang sepi yang kamu cari, maka pergilah ke Isortok di Semersok, bagian tenggara Greenland. Populasinya hanya 64 jiwa pada tahun 2020, berada di tengah salju dan es. Tidak memungkinkan warganya untuk menanam. Di kanal National Geographic, seorang fotografer yang pernah berkunjung ke Isortok menggambarkan bagaimana warganya bertahan hidup dengan cara berburu. Dari ikan, burung, anjing laut, hingga beruang kutub. Dibantu oleh anjing, siapa yang lebih dulu melihat mangsa, maka merekalah yang berhak atas dagingnya, bukan yang pertama kali menangkapnya. Ini adalah aturan yang tak tertulis. Dan hanya ada satu toko yang berdiri, tempat menjual kebutuhan lainnya. Lalu di ujung timur Greenland, terdapat juga nih satu kampung terpencil, dijuluki Desa di Ujung Dunia. Namanya Itok Kortormit. Pada tahun 2019, desa ini dihuni sekitar 450 orang.
dan menempati rumah berwarna-warni. Yang baik pada malam harinya maupun pada pagi hari, desa ini sangat menenangkan. Namun karena desa ini lebih populer daripada Isortok, meski aksesnya sama-sama susah, kunjungan wisata masih sering ada, termasuk para peneliti yang mengamati perubahan iklim. Para warga lokal bertahan hidup dengan mengkonsumsi daging dan bergantung pada kunjungan wisatawan. Mereka menawarkan homestay, tempat makan, berbagai wisata alam seperti menikmati kereta anjing kutub di tengah salju, melihat aurora, atau menyaksikan perkampungan di bulan-bulan saat air laut tidak membeku. Dan itu hanya 3 bulan dalam setahun. Tapi untuk yang paling dingin ternyata bukan di Kutub Utara loh. Desa terdingin di dunia berada di Siberia bernama Oymyakon. Suhunya mencapai minus 62 derajat Celcius. Dinginnya itu bisa sampai membekukan rambut dan susah keringatan. Itu pun suhu terakhir sebelum termometer digital pecah saat membantu wisatawan mengukur suhu. Desa ini dekat dari kota terdingin di dunia yaitu Yakutsk. Suhu normal di desa ini sebenarnya minus 56 derajat Celcius, dan warganya masih bisa beraktivitas secara normal. Bahkan di desa ini disebut-sebut jauh lebih dingin dari Villa Las Estrellas, sebuah pemukiman di Kutub Selatan, yang suhu normalnya itu mencapai minus 45 derajat Celcius. Dan satu-satunya pemukiman yang ada di Kutub Selatan ditinggali oleh sekitar 100 orang. Namun, sebagian akan mengungsi ke Chili jika suhu udara turun drastis, dan akan kembali ketika musim panas datang. Pemukiman ini juga dikenal damai karena suhu dan kondisi. Orang-orangnya saling mengenal dan saling menjaga kerukunan. Tapi tenang aja, ada banyak desa terpencil yang airnya tidak pernah membeku. Salah satunya adalah desa Gasadalur, desa terisolir di sisi barat Fagar, Kepulauan Faroe, administrasi Denmark. Berada di tepi tebing dekat dari air terjun, yang mengalir ke pantai yang ada di bawahnya. Cantik banget, dikelilingi pegunungan tinggi. Terus rumah-rumahnya dibangun di hamparan rumput hijau, langit yang biru jika cerah, suara debur ombak, kicauan camar, dan angin sepoi-sepoi. Wah! Dengan iklim yang lumayan sejuk, akan terlihat pemandangan pegunungan Bagar dan pulau Mykines dari kejauhan. Desa dengan populasi hanya sekitar 11 jiwa pada tahun 2020 ini berada di titik yang lebih tinggi dari pantai, membuat akses menuju ke desa ini sangat susah. Ada kapal, tapi harus disandarkan di desa sebelah bernama Pinggiran Tebing, lalu memanjat menuju desa. Atau jika lewat darat, bisa melewati terowongan sepanjang 1,5 kilometer menuju desa. Jangan bertanya mengapa susah-susah bangun kampung di tebing, karena semua pasti ada alasannya. Seperti sebuah desa yang ada di tebing Bandiagara, Mali, Afrika Barat. Sebuah pemukiman etnis Dogon yang sebelumnya berasal dari Burkina Faso dan Ghana. Bermigrasi dari tempat asal mereka karena serbuan suku-suku yang mulai memeluk Islam masa itu. Akses yang sulit di ketinggian dan di pangkal tebing yang curam, kampung ini sebenarnya pertama kali dibangun oleh suku Telem. Namun orang-orang Dogon datang dan mereka akhirnya saling berbagi wilayah. Dimasukkan ke dalam situs warisan dunia UNESCO karena keindahan fitur geologis, arkeologis, dan kekayaan etnologinya. Hingga akhirnya menarik para pelancong untuk berkunjung. Hanya dengan menempuh jarak sekitar 90 km dari kota Mopti, pengunjung udah bisa sampai di desa Dogon ini. Nah, kira-kira desa mana nih yang akan menarik bagi kamu?